Jika Anda ingin melihat pintu-pintu berkat dibuka, berkat mengalir, mulailah memberikan nilai dan rasa hormat kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Anda. Terlepas dari kekurangan mereka, kehormatan akan membuka pintu bagi berkat Tuhan. Tahun ini tema besar gereja kerinduanku adalah honor and gratitude. Honor and gratitude. Hormat dan rasa syukur. Living with honor and living with gratitude. Hidup dengan hormat dan hidup dengan ucapan syukur. Kenapa honor? Kenapa gratitude? Karena goal dari tahun ini bagi saudara yang menganggap kerinduanku church sebagai your home church, bagi saudara yang menganggap saya dengan Pastor Amanda sebagai your senior pastor, sebagai gembala saudara, sepanjang tahun ini saudara akan diajar oleh hamba Tuhan di gereja ini tentang apa itu hormat. Dalam Alkitab, bagaimana menghormati hamba Tuhan, menghormati Tuhan terlebih utama, menghormati orang tua, menghormati figur-figur leader di atas kita, menghormati orang di sekitar kita, bagaimana hormat dalam family, bagaimana hormat dalam bisnis, bagaimana hormat dalam in everything we do, dan bagaimana kita menjalaninya dengan ucapan syukur. I do believe, kami sangat percaya kalau saudara punya hati seorang hamba, telinga seorang murid dan mau melakukannya, maka tahun ini akan menjadi tahun yang manis bagi kita. Amin. Tahun ini akan menjadi tahun yang manis bagi kita. Amin saudara. Yuk sama-sama kita akan belajar Bapak Ibu honor. Sama-sama bilang sama saya honor. Kehormatan adalah prinsip kerajaan yang sangat krusial. Namun mulai pudar di modern era, di zaman modern ini. Mungkin saudara akan setuju sama saya bahwa sekarang mulai jarang kita melihat ada orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Kehormatan terhadap orang tua, anak dan orang tua mulai hilang, betul tidak? Kehormatan antara pasangan suami istri mulai hilang. Orang udah tahu ini orang punya suami, punya istri, tetap aja dipepet dengan alasan dia nggak bahagia sama istrinya. Kita tidak lagi memiliki kehormatan terhadap figur pemimpin di pemerintahan. Kita tidak lagi memiliki kehormatan menghormati kepada orang-orang yang lebih tua. Untuk cara paling gampang untuk tahu bahwa kehormatan mulai hilang adalah kita pergi ke sosial media. Kalau kita melihat di Facebook, melihat di TikTok, melihat di Instagram dan sebagainya. Dengan mudah ada orang pasang foto dengan anaknya. Dengan mudah komen-komen di bawah menghakimi. Anaknya kurus ya, pantas papanya gak bisa urus. Mamanya gak bisa urus dan seterusnya. Betul apa tidak? Budaya hormat udah tidak ada lagi. Kita sering mendengar di berita ada anak ngelawan, mukul. Ngelawan mah udah biasa. Mukul orang tuanya. Bahkan bunuh orang tuanya. Kita dapat melihat di masyarakat kita hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tidak memiliki kehormatan. Spirit of honor. Ketika kita dishonor. Tidak menghormati. Maka kita sedang menghambat berkat atau promosi yang Tuhan siapkan. Saya ulang lagi, ketidakhormatan atau dishonor akan menghambat berkat atau promosi yang Tuhan siapkan bagi kita. Katakan amin dulu. Bapak Ibu kalau kita melihat, mari kita melihat Bapak Ibu, salah satu budaya terpenting yang Tuhan sedang pulihkan di gereja, di masyarakat pada umumnya adalah the spirit of honor. Budaya kehormatan. Ini bukan tren rohani. Ini bukan sekedar etika. Tapi ini adalah pengembalian sistem kerajaan Allah. Yang telah rusak karena dosa. Yang telah rusak karena ego. Yang telah rusak karena ketidaktaatan manusia. Mari kita buka dasar ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Karena ini minggu pertama.
saya mau ngajak saudara untuk membaca ayat ini dengan bangkit berdiri. Mari kita mulai dengan menghormati firman Allah. 2 Timotius 3, 1 dan 4. Bapak Ibu, mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan semangat 45. 3, 2, ya, ketahuilah. Manusia akan dan menjadi apa? Hamba uang. Mereka akan dan mereka akan dan tidak tahu, tidak. Ayat yang ketiga, tidak mau, suka, tidak dapat, garang. Ayatnya yang keempat, suka, tidak berpikir, berlaga apa? Lebih menuruti apa? Daripada menuruti Allah. Yang percaya firman ini ada kebenaran, katakan amin. And you may be seated. Saudara bisa duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. The spirit of dishonor. Kita dapat melihat around the world. Kita dapat melihat the spirit of dishonor di mana-mana. The effect of the spirit of dishonor bakal mendamage relationship, bakal menghancurkan rumah tangga, menghancurkan perusahaan, menghancurkan gereja, menghancurkan keluarga dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, honor the currency of the kingdom. Saya buka lagi, honor is the currency of the kingdom. Kehormatan adalah mata uangnya kerajaan surga. Mata uang kerajaan surga salah satunya adalah iman. Tetapi honor adalah mata uang kerajaan surga. Ketika orang tidak lagi menghormati gereja, tidak lagi menghormati hamba Tuhan, tidak lagi menghormati orang yang lebih tua, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati figur otoritas yang ditaruh di atasnya, maka itu adalah jalan tercepat untuk sebuah kehancuran. Betul apa tidak? Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret, Alkitab mengatakan at the first, pertama kali mereka kagum sama Yesus. Mereka bilang, hikmat dari manakah orang ini? Tapi ketika mereka mulai mengetahui siapa Yesus, dan mereka mulai ngomong, bukankah ayahnya tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya bersama-sama dengan kita? Alkitab saya mengatakan Yesus bukan tidak mau melakukan mukjizat, tetapi dia tidak bisa melakukan mukjizat. Saya ulang lagi, Yesus bukan tidak mau melakukan mukjizat, dia mau, tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena the spirit of dishonor. Karena mereka mulai menyamakan Yesus dengan teman mainnya. Mereka mulai menyamakan Yesus dengan teman satu kelompoknya, satu wilayahnya, satu lingkungan. Ketika mereka tidak menghormati the presence of God, tidak menghormati Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Bapak Ibu dengar baik. Bisa jadi salah satu alasan mengapa Tuhan tidak angkat, tidak promosi, tidak buka jalan. Karena kamu tidak punya the spirit of honor. Salah satu alasan mengapa Tuhan tidak mempromosikan kamu. Kenapa hidupmu mentok. Karena kamu tidak menghormati orang yang Tuhan taruh. Orang tuamu, pemimpinmu. Orang yang dipercaya untuk menggembalakan engkau. Salah satu ciri tidak menghormati adalah ketika pendeta khotbah semangat, diam terus. Itu bercanda saudara. Tapi salah satu alasan, mari kita belajar apa itu yang dimaksud dengan honor. Dalam terminologi Alkitab, honor artinya adalah highly esteem, revere and respect, assign a proper value, to prize, to give worth. Bahasa kerennya begini, memberi nilai, menghargai seseorang atau sesuatu sesuai dengan nilai yang Tuhan taruh di dalamnya. Kata Ibrani dari kata honor menggunakan kata kabat. Dari kata kabat berarti muncul membuat berat, berbobot. Menghormati berarti memperlakukan seseorang sebagai heavyweight, kelas berat,
penting, bukan lightweight, bukan menganggap remeh. Apa bedanya honor and respect? Bahasa Indonesia menjelaskannya dengan sama, hormat. Apa bedanya honor and respect? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam teori berkhotbah, pendeta bertanya, jemaat menjawab, nilai 100. Kalau pendeta bertanya, jemaat diam saja, tidak ada nilai. Apa bedanya honor sama respect? Respect adalah something you must earn. Kamu earn. Respect itu adalah tindakan luar. Respect. Kita lihat orang kerjaannya bagus, kita bilang respect abangku. Betul? Itu respect. Tapi honor apa? Honor adalah inside, di dalam. Honor adalah bukan hanya hormat di depan, tapi juga menghormati ketika orang yang gak ada. Dan honor itu gak ada urusan sama orang yang kita hormati. Karena sebelum kita ketemu, kita sudah memutuskan kita akan menghormati orang itu. Amin. Contoh paling gampang. Kalau ibadah hari ini yang khotbah di depan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Worship leadernya Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Imam musiknya Panglima TNI. Usher yang nyambut depan saudara Kapolri. Yang megang media Menteri Teknologi dan Informatika. Guru sekolah minggu adalah Menteri. Tolong bantu saya, Menteri apa lagi tuh? Menteri Pendidikan. Saya mau tanya. Berani kau datang telat? Berani engkau selama ibadah megang HP? Berani gak? Berani gak ketika WL-nya wakil presiden bilang, angkat tanganmu. Kok angkat pak. Kenapa? Karena kamu kabot sama orang itu. Karena kamu menganggap orang itu penting. That's why you honor him. Kenapa kamu kalau ngomong sama orang kaya, sama orang pejabat, ngomongmu tiba-tiba nadamu berbeda. Iya pak, bapak, bapak. Karena kamu apa? Kabot. Kamu heavyweight, kamu anggap penting. Kenapa kamu kalau kamu ngomong sama klien, kamu manis. Kamu yang kerja di customer service. Oh jangan khawatir pak. Kami mengerti keadaan Bapak. Kami akan mengurus perasaan Bapak. Ada lagi mau Bapak tanya? Tapi kenapa ngomong sama istrimu? Gendut cepetan. Bacot loh. Karena kamu menganggap penting klien. Tapi kamu menganggap sepele istrimu. Kenapa kalau ngomong sama anak bos? Dia tumpahin. Bosnya bilang, maaf ya. Enggak apa-apa, namanya anak-anak bos. Biasa. Karena kamu kabot. Tapi kenapa kamu anakmu tumpahin? Gak punya otak. See? Kabot. Maaf ya. Dengar perkataan saya. I'm your senior pastor. Dengar baik. Jangan klaim tahun ini tahun berkat, tahun mujizat, tahun anugerah. Tapi gak ada perubahan. Saya bangunin saudara dari mimpi tidurmu itu. Jangan klaim. Tahun berkat, tahun mujizat, tahun anugerah, tahun diangkat. Tapi gak ada perubahan. Kamu angkat tangan, klaim. Tapi gak ada perubahan. Sesungguhnya kamu sedang nipu dirimu sendiri. Kalau gak percaya, saya kasih telinga Pastor Binsar. Banyak dari kita cuman klaim dong. 2026 tahun berkat, tahun mujizat, tahun anugerah. Gereja telat terus datang, ibadah ngaco, udah telat, pakai baju berantakan, di gereja pakai HP lagi selama ibadah main HP. Lihat main HP. Tetapi bilang ketika akhir tahun kita bilang, Tuhan kenapa kau gak berkati aku? Saya akan bilang sama Tuhan gak usah Tuhan yang jawab, biar gue yang jawab. Tuhan duduk manis, biar gue yang jawab aja ini si Bambang ini satu nih. Nggak, saudara bisa nangkap apa maksud saya? Kalau saudara menganggap this church as your home church. Kalau saudara menganggap gereja ini sebagai gereja yang Tuhan taruh untuk saudara diibadahkan, digembalakan. Hear me out. Dengar saya baik-baik.
Caramu beribadah harus berubah dong. Caramu ke gereja harus berubah dong. Kenapa ke bandara kamu gak pernah terlambat? Pesawat jam 7 pagi, jam 5 kamu sudah sampai. Kau ditanya, kenapa gak terlambat? Ya Pak, kalau terlambat kan tiket angus Pak. Duit kan? Karena duit otakmu kan? Kenapa ke gereja yang rumahmu dekat telat mulu? Ini gak marah-marah. Percaya, ini gak marah-marah. I do not condemn you. Please, please, please. Saya pendeta yang soft spoken. Iya dong. Kenapa ke bandara gak pernah telat? Halo? Kenapa kalau nonton bioskop agak lain? Gak pernah telat. Udah ready malah. HP, popcorn, aqua. Bahkan orang WA pun gak kau bales. Karena lagi seru. Filmnya lagi seru nih. Di telepon pun lagi seru, tar. Tapi kenapa gereja? Karena gak bayar ya? Iya, karena masuk gereja gak bayar ya? Halo? Karena masuk gereja gak bayar ya? Jadi sembarangan ya? Woi! Jangan klaim tahun ini tahun berkat. Kalau gak ada yang berubah dari kamu. Kasih tepuk tangan. Udah, saya ngomong aja deh, tapi jangan marah. Maaf ya. Kalau ke gereja tuh jangan kayak ke Alfamart. Sendal jepit, celana pendek. Kalau cewek mah cantik gitu pakai rok. Celana pendek, kaos oblong, belekan, rambut kayak sarang tawon. Datang. Pada jam 11, setengah 12 datang. Yang setengah jam 11 aja gak terlalu rame Gideon. Yang jam 2 gak dapat bangku ya setengah 2. 11 datang. Ada bangku gak? Tanya asyarnya. Berapa Pak? Gila. Lu kira lagi masuk ke Angke, restoran Angke. Mentang-mentang Asher, anak muda, kok sembarangin kan? Di sini bisa di situ nggak? Gila, kayak yang punya gereja gaya lo. Bisa di situ nggak? Oh di situ nggak bisa. Kenapa? Atau yang dibawa? Saya nggak mau dibawa AC. Sedap. Ibadah bukannya dengar firman, kita malah sibuk liatin gedung. Lagi depan, nih goyang nih, aman gak nih, aman gak nih? Aman. Sibuk. Kasih persembahan, saya gak bicara jumlah. Honor. Kalau ngasih kado sama bos, dipitain, dirapiin, tulisnya rapi-rapi. Tanya ChatGPT, bagaimana mengucapkan ulang tahun sama bos. Jangan terlalu kelihatan menjilat, tapi ada menjilat. Mengucapkan ulang tahun kepada bos. Kita bos. Selamat ulang tahun ya bos. Oh iya. Malah gak dibuka. Makasih ya. Kenapa kau bisa begitu? Karena ada maumu. Tapi kalau ngasih buat Tuhan, udah dibejek-bejek. Taruh. Kayak ngasih tip di restoran. Duduk nih, saya mau tusuk gigi. Berapa Mbak? 1.500.000. Total 1.570.000 Pak. Oh ya udah, nih. 1.600.000. 30-nya ambil. Mbak. Keluar. Mental customer kau bawa di hadapan raja segala raja. That's why
Gak heran berkatnya gak turun sama kamu. Kamu main-main sama Tuhan. Bisa-bisanya sepanjang ibadah HP terus. Jangan marah sama saya. Better kamu pulang aja deh. Daripada buat dosa. Kalau kamu gak siap ibadah, better pulang aja deh. Daripada kamu menghina hadirat Allah. The spirit of honor. Sepi amat nih gereja. Saudara mau digembalakan di gereja ini? Saudara mau digembalakan di gereja ini? Saudara mau belajar lebih dalam? Mari kita moving forward Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 1 dan 3. Efesus 6, 1 dan 3. Saya tuh pendeta yang cukup bawel sama tim pendeta saya. Saya suka komplain pakaian mereka. Saya suka komplain rambut mereka. Saya suka komplain baju harus masuk, dasi dan seterusnya. Kenapa? Karena saya selalu bilang sama mereka, Tuhan berhak dapat yang terbaik. Katakan amin. Bagaimana kita bisa meminta jemaat menghormati Tuhan kalau yang di mimbar? Tapi kan Pak Pendeta, Tuhan lihat hati. Betul Bambang, Tuhan lihat hati. Tetapi dari hati yang mengasihi Tuhan akan terpancar kasih itu. Betul tidak? Waktu kamu jatuh cinta sama istrimu, ingat gak Pak? Pak mendingan jawab ingat Pak, biar aman Pak. Ini kalau kamu jawab bilang, Papa gak ingat? Gak nyangka Papa. Dulu waktu kamu PDKT sama istrimu gimana Pak? Kamu kan kabat sama dia kan? Dia datang telat gitu. Maaf ya, aku telat 2 jam. Jangankan 2 jam. 2 abad demi kamu. I'm the man who cannot be moved. I'm the man who cannot be moved. Ketika dia datang, baru keluar dari rumahnya pakai baju. Kita lihat. Kita gak berkedip. Terus dia, kenapa? Enggak. Oh, kenapa? Jangan lihat-lihatin aku. Aku mau jadi malu. Kau cantik hari ini. Hanya hari ini. Kemarin juga cantik kok. Kamu cantik banget sih. Iya kan? Dia aja tahu saya lucu. Kita kagum sama kecantikan. Kita lihat dia gerah, kita kayak wow, thanks God. Tapi udah menikah 10 tahun. Dia udah dandan, rambut disasak. Udah potong rambut. Dia keluar nih, berharap dapat respon yang sama. Dia keluar. Kita yang gini. Udah makan lagi. Papa? Ada yang beda gak? Bodohnya kita. Terlalu jujur. Gak ada. Bahkan bisa bilang, wah gila mama. Gila kenapa? Gila deh pokoknya deh. Gila, udah gila mama udah gila. Familiarity. Mari kita baca Efesus 6, 1 dan 3. Kita akan baca lebih dalam Efesus 6, 1 dan 3. 3, 2, iya. Stop, sama-sama bilang sama saya haruslah demikian. Sama-sama bilang sama saya harus. Coba bilang kiri kanan saudara, harus. Amin. Ayat selanjutnya kita baca 2, hormatilah. Ini adalah suatu perintah yang sama-sama bilang sama saya penting. Coba bilang kiri kanan saudara, penting. Amin. Karena seperti yang nyata dari janji ini, ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Supaya dan apa? Panjang umurmu di mana? Siapa yang masih tinggal di bumi angkat tangan? Enggak, siapa tahu Pak, saya cuma di bumi ngekos Pak, saya biasa di bulan. Alkitab bilang haruslah demikian. Alkitab bilang penting. Artinya apa? Karena janjinya siapa yang mau bahagia panjang umur? Semua mau. Maaf ya.
Bisa jadi. Saya nggak menghakimi. Please accept this as a grace message. Terima ini sebagai pesan kasih karunia. Bukan pesan menghakimi. Bisa jadi. Salah satu alasan mengapa hidupmu. Kata bahagia dalam bahasa aslinya. Artinya adalah Bapak Ibu, kehidupanmu berjalan dengan baik secara utuh. Bahagia bukan hanya perasaan senang, tapi hidup dengan baik secara utuh. Ada keberlanjutan. Apa rahasia dari bahagia yang utuh ini? Hormati ayah dan ibumu. Alkitab nggak bilang di pojok kanannya ada bintang kecil. Syarat ketentuan berlaku. Makanya kenapa sama orang tua dia bilang hormat? Kenapa dia nggak bilang cinta? Pernah berpikir kenapa nggak? Karena cinta adalah perasaan. Hormat adalah keputusan. Cinta bisa naik, bisa turun. Betul? Tapi when we decide, kita putusin, kita nggak mundur. Hormati. Pak, tapi gimana Pak? Orang tua saya jujur saya ngerti ada beberapa orang tua yang hard to handle. Betul? Ada beberapa pemimpin yang abusive. Ada banyak pemimpin yang jahat. Tapi Alkitab bilang, selama dia tidak melanggar firman, selama tidak memerintahkan melanggar hukum, selama dia tidak memerintahkan merugikan orang lain, Alkitab bilang, hormati. Taruhannya gak main-main Pak. Bahagia, panjang umur. Adik-adik muda, lihat saya. Saya punya isu sama papa saya. Tapi suatu hari saya datang sama papa saya. Saya berlutut di kakinya. Saya pegang kakinya. Saya ambil tangannya. Saya kasih minyak. Saya taruh di kepala saya. Saya bilang, "Pak, pijitin." Makanya lo respon. Kalau lo gak respon, kita serem pilih deh. Minggu pertama mau baik-baik atau mau enggak nih kita nih. Mari kita tinggalkan masa lalu saudara. Saya ambil tangan ini satu kepala. Saya bilang gini, "Pak, ucap berkat sama Bontot. Kemarin acara keluarga kumpul, capeknya minta ampun. Minta ampun. Saudara, Jumat atau hari apa gitu. Tanggal 1 kami kumpul. Saya bawa istri saya 1, anak saya 2. Loh bener kan? Saudara giliran disuruh respon gak respon. Giliran gak disuruh ngerespon kok respon. Saya bawa istri saya 1, anak saya 2. Saya dudukin mama saya di bangku. Mamanya Manda, mama mertua saya di bangku. Saya kasih minyak urapan ke tangan mereka. Saya bawa anak saya, Geni dan Joy. Kami berlutut di depan mereka. Saya ambil tangan mereka. 2 tangan mereka. Saya taruh di tangan saya sama istri sama anak-anak saya. Saya bilang gini, "Ma, berkatin Bontot sama Manda." Tahu kan kalau ibu-ibu udah doain. Panjang, Bu. Tahu kan anak 3 tahun duduk berlutut. Lama amat. Enggak amin-amin ya mama. Amin, amin, amin. Dia lihat saya bilang, "Joy, diem." Joy lagi doa, Joy. Kalau abangnya cuma ketawa lihat adiknya. Karena abangnya yang mengasup keperbuatan adiknya. Bisa kebayang kan? Udah mama saya selesai doa. Mama saya kalau doa dan dari sampai Daud diceritain. Apa urusannya Daud sama kita mama? Mamanya Manda. Mama Manda doain. Iya didoain lagi. Udah panjang gitu. Tapi gak apa-apa. Paling 15 menit 20 menit. Tapi sepanjang tahun itu blessing from your parents. Doa dari orang tuamu mengcover. Jangan percaya gak ada berkat dari orang tua. Ada blessing from your parent. Minta, itu your heritage, itu your legacy, itu warisanmu. Minta, bilang sama papamu, mamamu, nanti bilang, "Ma, pa, pastikan papa mamamu."
Berlutut dan bilang, ambil tangan nih. Tapi papa saya brengsek Pak Pendeta. Alkitab gak bilang brengsek atau gak brengsek. Berkat. Honor your parents. Anak-anak muda, jangan nada suaramu lebih besar dari nada mamamu. Kalau mamamu nyuruh, nak, wajib, apa? Kualat tuh. Bener. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu ngomong gini, Pak, kenapa ya Pak? Ini contoh, bukan sebuah kesimpulan. Menurut survei yang tidak resmi. Nggak tahu siapa yang survei. Anak kalau lulusan luar negeri, kembali, biasanya ngelawan. Katanya, saya nggak tahu benar apa enggak. Ngelawan. Jangan karena orang tuamu sudah tua, tinggal di rumah sama engkau, nebeng sama engkau. Jangan karena kau kasih bulanan sama dia. Kalau dia lagi duduk di rumah, dia bilang gini, nak ambilin papa minum dong. Mama lihat gak? Aku lagi sibuk. Mama kan punya hak, ambil sendiri deh. Aduh. Emang kau pikir di mata Tuhan itu benar? Adik-adik muda. 2026. Kau dan aku akan naik tinggi sama Tuhan. Akan diberkati luar biasa. Caranya apa? Honor. Spirit of honor. Menghormati. Biasain kalau mau pergi. Pa, ma, aku pergi ya. Kalau bisa do extra mile, ambil tangannya, doain. Sampai detik ini, saya kalau naik mimbar di minggu pagi, pasti saya telepon mama saya. Sampai detik ini, kalau saya naik pesawat mau pergi, yang saya telepon cuma 2, mama dan istri. Untuk minta berkat. Jemaat yang kepadanya dipercayakan untuk kami gembalakan. The moment of honor. Saya tulis dalam slide saya. You will gain more from moment of honor than a lifetime of labor. Sambil saya undang pemain keyboard. Apa maksudnya? Kamu akan mendapatkan lebih dari moment of honor than a lifetime of labor. Apa maksud moment of honor? Teman-temanmu kumpul, lagi ngomongin bosmu. Si bos begini ya, si bos begini. Saya selalu bilang, anak Tuhan, kalau kamu masih kerja di bawah perusahaan itu, jangan ngomongin bosmu, yang sepakat bilang yes. Kalau nggak suka, ajukan surat pengunduran diri. Terhormat. Tapi kok takut nganggur kan? Jangan ngomongin. Halo? Setuju gak? Moment of honor tuh kadang-kadang kayak gini. Apa tuh moment of honor? Kadang-kadang moment of honor akan men-switch. Akan memuterbalikan. Siapa yang mau hidupnya diputerbalikan? Sama Tuhan. Gak ada yang mau. Oh, kalimat saya mungkin kurang ngerti. Ketinggian. Siapa yang mau hidupnya diberkati dahsyat? Atau duitan emang lu pada-pada. Enggak. Siapa yang mau diberkati Tuhan dahsyat? All of us, betul tidak? Mau menawarkan kayak begini. Suatu hari, Saul mau bunuh Daud. Bisa kebayang gak? Presiden ngincer kamu buat mati. Can you imagine? Presiden incer kamu buat mati. Daud Alkitab bilang bertahun-tahun lari. Dari goa kepada goa. Dan suatu hari, Daud dengan pasukannya ngumpet di sebuah goa. Contoh, ngumpet. Atas penetapan Tuhan, Saul sakit perut. BAB lah dia di goa. Bisa-bisanya goanya ada Daud. Ada Daud. Dari banyak goa, Daud. Daud udah mau dibunuh. Dikentutin lagi. Daud bilang kurang ajar nih orang. Akan muncul orang-orang yang ngomong begini. Ini dari Tuhan.
sudah tiba waktunya musuhmu diserahkan ke dalam tanganmu. Itu ayat loh, itu ayat loh. Musuhmu diserahkan ke dalam tangan. Saya suka banget. I love it responnya Daud. Saya suka banget. That's why disebut sebagai the man after my own heart. Daud bilang apa? Dijauhkan Tuhan. Kiranya aku mengulurkan tangan. Wow. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Wow. Kalau Daud bunuh Saul, dia jadi raja, masalah selesai. Betul gak? Gak mudah loh menghormati orang yang mau bunuh kamu. Gak mudah. Tapi that's why Tuhan angkat Daud tinggi-tinggi, Pak. That's why Tuhan promosikan Daud tinggi-tinggi, Pak. Karena Daud lebih mementingkan kehormatan daripada jabatan dan posisi. Daud rela dari goa ke goa, tapi dia terhormat di hadapan Tuhan. That's why Tuhan menghargai Daud. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akan datang moment of honor in your life. Kamu bisa ambil jalan pintas, kamu bisa potong kompas, kamu bisa melakukan sesuatu yang orang gak lihat. Tapi for the love of God, sebagai gembala saudara dari mimbar yang kudus ini, choose honor. Choose honor. Choose honor. Jadilah orang yang terhormat. Daud gak bunuh Saul. Bukan sekali. Berkali-kali. Itu yang disebut the spirit of honor. Alkitab bilang ketika kita tidak menghormati orang itu, maka urapan orang itu gak ke kita. Saya buktikan ayatnya, ini ayat saya terakhir. Biar saudara bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan sama saudara. Matius 10, 40 dan 42. Ini ayat saya terakhir. Saudara diberkati, amin. Next week kita akan belajar menghormati pemimpin kita. It's not easy. Mari kita baca ayat ini. 3, 2, ya. Barang siapa? Barang siapa menyambut, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Apa yang Yesus sedang ajar? Ini perkataan Yesus loh. Apa yang Yesus ajar? Anak-anak muda, kasih telinga kamu sama saya. Anak-anak muda, kasih telinga kamu sama saya. Para pengusaha, saya berbicara dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Kasih telingamu sama saya. For your future. Bukan buat saya. Kasih telingamu sama saya. Dan dengar baik-baik perkataan dari kerajaan surga ini. Alkitab bilang dengan sangat powerful. Kamu menyambut nabi. Even though kamu bukan nabi. Upah nabi. Tuhan kasih sama kamu. Betul? Kamu menyambut orang benar, even though kamu bukan orang benar. Upah orang benar dikasih sama kamu. Kalau the ambassador of United States datang ke Indonesia, duta besar datang ke Indonesia. Kalau presiden kita atau pemerintah kita tidak menyambut dengan baik, itu adalah act of war. Betul tidak? Kalau duta besar datang dan pemerintah kita misalnya mohon maaf celakain dia. Di mata pemerintahan Amerika Serikat dia gak apa-apa. Minta perang nih orang. Betul apa tidak? Itu terjadi dengan kerajaan surga. Spirit of honor. Kita hidup ada di bawah pemerintahan kerajaan surga. Raja, dia bukan Perdana Menteri yang dipilih. Dia bukan Perdana Menteri yang bisa diturunkan. Dia bukan Perdana Menteri yang ada Dewan Pengawas. Ketaatan kepada raja bukan pilihan. It's a must. Dan ketika kamu berada dalam kingdom, apa kingdom? Kingdom domain. Berada di bawah pemerintahannya. Pemerintahan kerajaan surga punya budaya. Apa budayanya? Honor. Spirit of honor. Spirit of honor. Saya ulang sekali lagi. Spirit of honor. Kenapa? Sama dokter kamu panggil nama dokter. Dok, dok. Kenapa sama Pak Polisi? Pak Polisi. Kenapa sama hamba Tuhan kamu sebut nama?
Karena kamu menganggap remeh, mentang-mentang dia, ya dia kan di bawah saya Pak Pendeta. Ya dia kan adik saya. Saya nggak minta saudara menyembah. No. Yang sedang saya ajar sama saudara adalah bukan menyembah manusia, tapi menghormati sistem yang Tuhan buat. Saya ulang lagi, saya mengajar saudara bukan menyembah manusia, tapi saya mengajar saudara menghormati sistem yang Tuhan buat. Kamu suka sama bosmu, kamu lihat skillnya hebat, kamu pengen kayak bosmu. Tapi kamu tidak menghormati dia. You know what? Urapan sama bosmu gak akan turun ke kamu. Kok tiba-tiba ganti kunci? Kalau kamu suka sama bosmu, tapi kamu tahu dia orang yang tidak gampang dihandle, tapi kamu pengen keberhasilan dia, honorin dia, hormati dia. Maka Tuhan melihat dari surga, Tuhan akan memberikan urapan itu sama kamu. Karena kamu menghormati orang itu. Elia dan Elisa. Bapak Ibu, Elia terkenal sebagai high temper. Temperamen. Suatu kali Elia lagi jalan, ada anak kecil ngomong gini, botak, botak, botak. Apa kata Elia? Api, keluarkan. Bakar anak ini. Gila, cuma dikatain botak. Bisa kebayang gak? Melayani orang yang temperamen. Elisa ngikutin Elia, diusir 3 kali. Pergi. Elisa bilang apa? Kemana engkau pergi, aku ikut. Jalan lagi, pergi. Kemana engkau pergi, aku ikut. Kenapa Elisa ngomong gitu? Karena Elisa tahu ada urapan di Elia. Pergi. Bayangin malam-malam Elia lagi tidur, Elisa yang jagain. Mungkin dia bawain tasnya, mungkin dia bawain barangnya. Saya nggak nyuruh saudara jadi, mohon maaf, babu. No. Tapi saya bisa nangkep maksud saya kan? Kamu punya orang tua, serve him. Layani orang tuamu, angkat tasnya, bawain barangnya, pegang tangannya, sayangi papamu. Tuhan melihat dari surga, Tuhan akan menghormati engkau dan urapan dari Allah turun sama kamu. Amin. Turun urapan Allah sama kamu. Kalau kamu punya mama, layani mama kamu. Serve your mom. Bawain tasnya. Hormati dia. Sayangi dia. Bukan di mulut tapi di perbuatan. Tuhan lihat dari surga. Tuhan bilang dia menghormati orang tuanya. Firman-Ku berkata berbahagia dan panjang umur kamu. The spirit of honor. Berbahagialah saudara yang ibadah jam 11. Tuhan sayang sama saudara. Amin. Dia ledakan di hati saya. Dia ledakan di hati saya perkataan-perkataan itu. Bukan dari saya, dari Tuhan. Generasi sekarang maunya apa sih? Pengen cepat-cepat naik kan? Betul gak? Yang paling berat bagi anak muda zaman sekarang apa? Pemimpinnya gak capable. Terus suruh taat lagi. Kita bilang, on kayak gini masa gue suruh taat sih. On pinteran juga gue. Bu, gampang gak taat sama suami? Kita lihat suami kita. Dan suami kita, on. Kalau ditanya, Pak, kita mau ngapain ya? Pak udah telat Pak, Tuhan udah datang Pak. Mungkin yang naik mimbar, anak muda. Mungkin yang khotbah nanti bukan Gideon. Pendeta yang lain. Tapi kalau kamu menghormati Tuhan. Mungkin kau berani ngomong gini. Mau kambing juga di depan. Kalau diutus Tuhan. Gue dengerin embeknya tuh. Embe ayat berapa? Gak tahu gue. Tapi karena dia disuruh Tuhan ya gue denger aja deh. Dia diwakilin Tuhan. Kita boleh gak suka orangnya.
Tapi jangan disrespect office-nya. Tahu office-nya? Yang ngutus dia. Minggu depan kita akan belajar digging more. But doa saya, kerinduanku church, jemaatnya. Suatu hari nanti kalau kita interview kerja, ditanya, kamu gereja di mana? Kerinduanku church, Pak. Masuk. Kok gak yakin sih? Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Kerinduanku church, masuk. Kenapa? Saya tahu pengajaran gereja kamu. Gereja kamu ngajarin hormat sama pemimpin. Ngajarin spirit of honor sama pemimpin. Saya yakin jemaat kerinduanku gak akan ngomongin bosnya. Masuk. Tapi saya masih lulusan SD. Sekolah dulu. Ini buat manajer soalnya nih. We are good. We are good. Saya gak minta saudara menyembah manusia, saya ulang lagi. Tapi saya minta saudara menghormati sistem yang Tuhan bangun. Spirit of honor. Bisa kebayang gak kalau anak muda ketemu orang tua gak hormat. Hai. Saya dulu rumah saya bapak ibu di Depok. Saya tiap hari naik kereta api turun di Tebet. Depok baru turun di Tebet. Saya kalau naik kereta nih bapak ibu udah penuh nih jam 6 gitu. Jam 7 penuh. Kalau ada ibu-ibu naik. Gak usah hamil, ibu-ibu aja. Dia lihat bangku saya diri. Saya bilang, Bu, silakan. Tapi sekarang anak muda nih, lihat ibu-ibu, kakek-kakek belaga tidur. Dengan alasan begini, kenapa setelah itu lo telat? Betul? Dulu kalau nunggu lift, kita diajar apa? Lift kebuka, kita di samping. Betul? Menghormati. Sekarang apa? Lift udah kebuka, ting, kita di sini. Dulu kita malu nyusahin orang. Betul gak? Tapi sekarang. Spirit of honor. Harus kita punya. Minggu depan. Ibadah jam 11. Datanglah 11 kurang 15. Kok gak ada yang amin? Duduk. Tulis pokok doa, jangan lagi khotbah kok tulis pokok doa. Khotbah nih, tulis pokok doa sebelum khotbah beres, HP silent. Persembahan udah disiapin, uang yang baru, yang bagus. Jangan udah lecek ada nomor telepon lagi. Nita 0878. Tapi duduk. Ketika WA bilang shalom, kau bilang shalom. Ketika penyembahan nyembah. Gak tahu lagu, angkat tangan sebagai tanda Tuhan. Gue nyerah, gue gak tahu ini lagu apa ini. Nyembah. Ketika firman disampaikan, dengerin. Ketika doa Bapa kami, ikutin. Jangan penonton, satu-satunya penonton di ibadah cuma Tuhan Yesus. Semuanya penyembah. Jangan lagi ibadah. Khotbahnya gak ngangkat nih, gak ngangkat. Sini lo gue angkat. Atau gue angkat yuk. Khotbahnya gak gigit. Gue lagi puasa nih, gue gigit yuk. Doa saya, saudara dan saya. We know apa itu honor. Honor akan membawa akselerasi. Percepatan dalam kerajaan Allah. Jika Anda ingin melihat pintu-pintu berkat dibuka, berkat mengalir, mulailah memberikan nilai dan rasa hormat kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Anda. Terlepas dari kekurangan mereka, kehormatan akan membuka pintu bagi berkat Tuhan. Mulailah menghormati. Manajer nyebelin sih. Tapi selama gak suruh saya melanggar firman, I honor you. Kalau bosnya bilang manajer, tolong ambilin saya tas dong. Siapa? Jangan gini. Puas loh, puas. Hormat. Saya berdoa.
Firman ini boleh jadi berkat bagi saudara dan saya. Yang punya surga, praise in love with you.